kenali Tuhan lebih dekat. Haus terus, jangan ada zona nyaman. Kenali Tuhan bukan karena blessing. Kenali Tuhan bukan karena mujizat. Kenali Tuhan karena kenal hatinya. Ketika engkau kenal hatinya, mujizat dan berkat akan mengikuti. Pondok Cerita. Shalom sahabat cerita dimanapun Anda berada, senang sekali saya Gary Gerardo boleh kembali hadir di hadapan Anda. Dan kali ini kita kedatangan narasumber yang begitu luar biasa, seorang hamba Tuhan yang melayani di gereja GBI Holy Spirit, yang memiliki sesuatu yang spesial karena beliau melayani Tuhan dalam keadaan yang tidak bisa melihat. Nah, kita akan mendengarkan bagaimana kesaksian beliau yang sangat memberkati. Tidak berlama-lama lagi kita sambut Pastor Feby Kangihade. Oke, halo Pastor, apa kabar? Kabar baik. Luar biasa, dapat lihat ini bersinar-sinar cerah sekali Pastor hari ini. Senang sekali. Nah Pastor, ada pepatah kan tidak dikenal, tidak disayang. Nah Gary ingin tanya dulu latar belakang Pastor ini seperti apa? Keluarganya mungkin atau jemaat yang digembalakan? Silakan Pastor. Oke, puji Tuhan. Jadi terima kasih buat sahabat cerita. Saya bersyukur bisa ada dengan teman-teman yang ada di tempat ini dan bisa membagi berkat untuk kita saling menguatkan. Jadi saya tinggal di Kecamatan Ermadidi, Sarongsong 2. Di situ saya dibesarkan dan saya anak pertama dari 3 bersaudara dengan marga orang tua saya KGHD Habindatu. Jadi saya punya latar belakang lahir di Minahasa Utara walaupun dari suku Sangihe, tapi sudah lahir di daerah Minahasa Utara dan saya bersyukur saya sampai hari ini pelayanan di daerah Minahasa Utara bersama dengan istri. Oke, luar biasa. Berarti memang besar di Minut ya istilahnya. Orang Minut asli. Walaupun darahnya sebenarnya dari Sangihe Rekang ya. Oke, luar biasa nih. Nah, Pastor kalau boleh tahu sejak kapan nih Pastor pelayanan, mulai tahun berapa? Melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta. Sebenarnya aku melayani Tuhan ketika Tuhan memanggil tahun 97. Lihat proses mata. Awal itu juga saya mulai terlibat dalam pelayanan. Oh oke. Berarti sebenarnya mohon maaf Pastor, Gary mau tanya, ini Pastor memang tidak bisa melihat sama sekali atau masih ada samar-samar kelihatan? Iya, sudah memang tidak bisa melihat sama tidak bisa sekali. melihat sama sekali. Wow. Dan saya dengar tadi kan Pastor sudah sempat sentil tahun 97. Berarti sebelumnya Pastor terlahir normal bisa melihat. Iya benar. Wow, berarti nanti kejadian sekitar tahun 97 di umur berapa itu Pastor? Umur 21. Nah, kalau Gary boleh tahu apa sih Pastor yang kejadian apa yang membuat akhirnya Pastor tidak bisa melihat? Sebenarnya ini yang saya sangat syukuri pada Tuhan karena kita tidak bisa mengerti tentang rencana Tuhan, Ger. Ketika umur 21 tahun dengan kehidupan yang sudah rusak, kalau saya ingat ini saya akan menangis. Betapa sungguh luar biasanya Tuhan. Betapa sungguh hebatnya Tuhan. Ketika hidup yang sudah rusak sebagai anak muda, tidak bisa diatur oleh orang tua, saya gagal lihat sekolah juga. Tapi ketika bulan Maret saya berangkat ke daerah Kendari, daerah Kolaka ya, pasnya Kolaka, tempat perusahaan kayu. Ketika saya turun, mata seperti kena debu. Bulan Maret awal itu saya mengalami proses panggilan Tuhan. Dan saya pulang dari Maret ke Mei, saya pulang, teman-teman, orang tua kaget karena pergi dengan tubuh yang sehat, mata yang sehat, pulang sudah terebal mata ini. Maka pukulan berat pada saya bahwa hidup untuk mencari kesembuhan itu menjadi hal mutlak yang harus dicapai. Dan puji Tuhan, saya pergi ke dokter, ke dukun. Oh, sempat pergi ke dukun. Ke dukun tidak pernah ada kesembuhan. Oke. Nah, Pastor tadi kan Pastor bilang bahwa waktu di Kendari ya kalau tidak salah, hanya seperti terkena debu seperti itu. Dan tidak tahu apa yang terjadi karena peristiwa debu apa itu atau ada peristiwa lain, tapi memang hanya seperti terkena debu waktu itu ya Pastor. Ya, seorang teman saya dokter mata, ahli mata daerah Kabupaten Poso, dia heran. Dia berkata, Pebi, orang lain bisa matanya tertusuk dengan barang tajam bisa sembuh.
Dan dia bisa mengakui di hamba Tuhan. Dia bilang ini panggilan. Tuhan panggil saya seperti itu. Dan ketika saya pulang dari Kendari, bulan Mei sampai Agustus saya mencari pengobatan alternatif dari dukun, dari dokter, Nielsen. Bulan Agustus saya mau bunuh diri. Oke, jadi Ketika pastor sempat terpikirkan untuk depresi. bunuh diri. Karena mata ini, Ger, beda dengan tangan. Mata ini pelita tubuh. Jadi yang sangat menghantam itu tekanan batin. Waktu itu, tapi ketika saya menjalani, luar biasa Tuhan. Oke, nah pastor saya penasaran. Tadi kan pastor bilang bahwa pastor sempat dulu nakal, tidak bisa diatur. Seperti apa sih waktu itu pastor rasa sampai pastor bilang bahwa pastor itu nakal waktu dulu? Pergaulan seperti apa yang pastor lakukan waktu itu? Sebenarnya kalau ukuran firman Allah, kebenaran kita semua kan seperti kain lara. Alkitab jelas sekali berkata seperti itu. Jadi intinya kehidupan yang sudah, karena broken home, saya juga broken home dari keluarga, sehingga pergaulan bebas itu dijalani, pergaulan yang judi dijalani. Jadi kita bersyukur bahwa Tuhan tidak pilih-pilih orang dengan begitu bejatnya, tapi dia bisa rangkai untuk menjadi sesuatu yang indah untuk kemuliaan bagi nama Dia. Oke, nah pastor tadi kan pastor bilang memang kebenaran orang seperti kain lara seperti itu, dan berarti memang tolak ukurnya itu sangat berbeda dengan yang firman Tuhan mau, dan pastor bilang latar belakang juga tidak baik. Nah pastor, waktu itu kan terjadi tidak melihat itu di umur 21 tahun. Berarti sempat merasakan masa remaja, masa-masa bisa senang-senang melihat dunia lah istilahnya. Nah pastor, bagaimana perasaan pastor waktu itu ketika akhirnya tidak bisa melihat? Apa pastor sempat marah atau sempat kecewa kepada Tuhan, pastor? Oke, puji Tuhan. Jadi sebenarnya akibat manusia jatuh dalam dosa, manusia itu punya namanya kekosongan. Dan kekosongan ini tidak bisa diisi dengan apapun juga. Seorang Pascal bisa berkata bahwa hati ini tidak bisa isi dengan pesona dunia ini. Jadi ketika hidup saya mencari ketenangan, kedamaian, tidak bisa ditemui seperti itu. Tapi ketika Tuhan menangkap lewat mata, saya merasakan ketika mau bunuh diri di kamar, ada sesuatu yang ilahi terjadi di hati. Ketika kita tidak ada jalan, maka ada sentuhan kekuatan pengharapan dari dalam. Ketika saya sudah hancur mau bunuh diri, saat itu anugerah Tuhan, sentuhan kasih Tuhan, itu mengalir dan membuat saya menangis. Ketika kita menangis, lagu yang saya nyanyikan lagunya begini, saya mau ikut Yesus. Rahmat Tuhan mencelikan saya mengerti arti hidup. Sehingga dengan kekuatan seperti itu yang lahir dari batin yang paling dalam oleh karena anugerah Tuhan, membuat saya bisa menikmati pada hari itu bahwa ketika kita tidak ada jalan, ada Tuhan sumber daripada jalan itu. Itu yang membuat saya menangis, dan damai, sejahtera, kekuatan. Benar kata kitab Roma pasal 14 ayat 17, kerajaan Allah bukan soal makanan minuman, tapi kebenaran, sukacita di dalam Roh Kudus. Ada kuasa kerajaan Allah turun ketika kehadiran Yesus yang telah menyentuh hati dan membuat kita bisa keluar dari kamar dengan sesuatu yang berbeda. Kecewa, putus asa itu berubah jadi kekuatan, sukacita, pengharapan di dalam satu pribadi namanya Yesus. Luar biasa sekali. Nah pastor, itu berapa lama sih pastor sejak pertama didiagnosa tidak bisa melihat sampai akhirnya pastor bisa pulih dan menerima, bersukacita bahwa ini adalah panggilan Tuhan? Prosesnya boleh berapa lama pastor? Sebenarnya dia yang akan membuat kita terpuruk adalah nilai diri. Ketika kita mengalami proses mata, tekanan batin akan menekan kita. Kenapa? Karena nilai diri kita salah. Tapi ketika saya berjumpa dengan Tuhan di 97, dimuridkan juga, saya berjumpa dengan hamba Tuhan namanya Pastor Van Sompi, yang memang dipakai jubah dalam pemuritan, dan dia muridkan, memberikan kebenaran nilai diri. Akhirnya semakin hari kita membangun hubungan, nilai diri itu terbentuk lewat paradigma kerajaan Allah. Dan kita melihat bahwa
Saya berharga bukan karena mata, tapi ketika Yesus hadir di hati. Banyak orang bisa melihat dan punya kaki, tapi mereka tidak punya Yesus. Alkitab bilang begini kan, Ger, lebih baik engkau tidak punya kaki tapi pergi ke surga, daripada punya kaki pergi ke neraka. Lebih baik tidak ada kaki, tapi lebih baik ada mata, ada kaki, tapi benar mewarisi nilai kehidupan kekal di dalam Yesus. Jadi itu yang mengubah pola pikir lewat waktu demi waktu, mungkin sekitar berapa lama saya bertumbuh, dan sehingga benar-benar hidup ini jadi berarti dalam Tuhan. Intinya satu, pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan. Oke, luar biasa sekali. Nah, saya jadi penasaran ketika akhirnya pastor sudah bisa menerima, sudah mulai dikuatkan. Nah, kapan pastor akhirnya mulai memilih untuk terjun atau bergabung di dalam suatu pelayanan, pastor? Nah, kan setelah dipulihkan itu, pastor. Oke, jadi saya dari tahun 97-98 ketemu dengan hamba Tuhan yang Tuhan izinkan mementor saya, Pak Pendeta Vana Sompi. Saat itu juga saya diajar tentang apa yang Tuhan rindukan bagi generasi di zaman ini. Jadi saya mulai mendapatkan panggilan Tuhan dalam hidup saya pribadi untuk saya bergerak. Dari tahun 98 saya mulai masuk dalam pelayanan. Sampai hari ini saya tetap ada dalam pelayanan sesuai dengan panggilan ilahi. Oke. Nah, pastor, apa pastor mengalami kesulitan tidak dalam pelayanan? Kan saya melihat banyak orang yang pelayanan dalam keadaan normal nih. Kalau pastor ada sesuatu yang istimewa sepertinya, apakah ada kesulitan atau justru karena hal ini menjadi sesuatu yang istimewa bagi pastor? Oke, jadi sebenarnya waktu dua orang menuju ke Emmaus, dalam kasus Yesus sudah dihukum mati, mereka tidak tahu bahwa pribadi Yesus ini yang berjalan dengan mereka. Kenapa ada selubung? Tapi ketika di perjamuan makan di Emmaus, maka selubung itu terangkat. Sebenarnya untuk melayani pekerjaan Tuhan itu bukan dalam keadaan kita bisa melihat atau tidak melihat. Tapi bagaimana ketika panggilan Tuhan datang dalam hidup kita, kita meresponi itu dan mengerti di dalam ketepatan daripada Tuhan, dan kita dedikasikan hidup itu untuk kerajaan Allah, maka kita benar-benar akan melihat bahwa ketika kita melayani pekerjaan itu akan berbeda. Kenapa akan berbeda? Begini ya. Di dalam melajari tentang ilmu Alkitab atau teologi, kita harus bicara tentang 66 kitab. Sedangkan untuk menafsir hermeneutik harus mengerti historikal, harus mengerti eksegesa Alkitab. Supaya mendapatkan kebenaran yang murni, kita harus mengerti bagaimana konteks dekat, konteks jauh. Dan saya bersyukur selama ini Tuhan mengizinkan dengan cara-cara Dia memperlengkapi. Sekalipun saya tidak melewati proses belajar lewat tunanetra, lewat sekolah Alkitab seperti yang lain, tapi kita bersyukur karena Tuhan punya cara yang ilahi, membuat kita bisa mengerti dan bisa berbicara di banyak daerah. Saya bisa Tuhan izinkan pimpin KKR di banyak daerah. Desember kemarin saya berbicara dengan Sultan Ternate Pak Hidayat. Kenapa? Karena acara Tuhan membawa orang di dalam dimensi ilahi yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Oh, luar biasa sekali. Wow, keren sekali. Nah, Pastor, kalau berbicara tentang pelayanan nih, Pastor, pertama kali Pastor mulai pelayanan itu di mana, Pastor? Apa Pastor masih ingat ketika sebenarnya pertama kali mulai pelayanan itu? Saya itu sebenarnya dulu waktu 97 saya ikut persekutuan doa. Saya mulai bersaksi. Yang aneh begini, saya tidak tahu musik. Tapi waktu mata diizinkan Tuhan, di proses mata, Tuhan bisa percayakan talenta main musik. Jadi saya bisa main gitar dan bisa bersaksi, akhirnya terus melayani, bergerak. Saya masuk penginjilan. 9 tahun lalu saya dengan istri saya menikah dan istri panggil jadi gembala. Sampai hari ini saya ada terus dalam pergerakan Tuhan sampai hari ini. Dalam pergerakan ilahi. Luar biasa. Berarti ketika sesuatu yang lain
tidak ditutup Tuhan, tapi ada sesuatu yang lain yang Tuhan buka lewat karya-karya Tuhan yang luar biasa dan akhirnya bisa bermain musik, bisa melayani Tuhan. Nah, Pastor, sudah daerah-daerah mana saja sih yang Pastor kunjungi kalau Gary boleh tahu di dalam pelayanannya, Pastor? Ya, ini anugerah Tuhan lewat kebaikan Tuhan. Tuhan izinkan saya sudah masuk Papua, Ternate, Halmahera, Kalimantan, Jawa, bahkan sampai ke Singapura. Wow, sampai ke Singapura juga ya. Nah, apa sih pengalaman yang paling berkesan yang Pastor rasa ketika Pastor memulai, ketika Pastor pelayanan di daerah-daerah tersebut? Bisa Pastor sharing? Sebenarnya kalau berkesan, hampir semua berkesan. Tapi saya pilih saja bahwa ketika Tuhan izinkan saya mengajar di sekolah Alkitab yang ada di Tarakan. Jadi ketika itu saya notabene-nya latar belakang tidak pernah studi. Tapi ketika diizinkan Tuhan lewat mereka bahwa saya harus bagi sesi lewat sekolah Alkitab di sana. Dan saya berdoa ke Tuhan, saya minta hikmat Roh Kudus. Saya harus berbicara apa, Roh Kudus memberikan pewahyuan, revelation, atau iluminasi. Dan saya sampaikan. Jadi saya berdiri sebagai dosen. Dan mereka mahasiswa duduk di bawah, setengah session. Tuhan lawat mereka. Dan mereka berteriak, sekolah Alkitab dilawat oleh Tuhan. Ketika saya berhenti dan mau pulang, ada yang bilang begini, Pak Pendeta, kalau mau datang mengajar lagi. Jadi artinya di sini saya mau katakan bahwa tidak ada seorang bisa mengerti kebenaran kalau bukan kita merendah dan hikmat roh. Itu Paulus bilang di Efesus 1 ayat 17. Aku minta kepada Bapa supaya Bapa memberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Allah dengan benar. Jadi pengertian kebenaran itu akan termanifestasi dalam hidup orang percaya ketika Roh Kudus terus melihat kerendahan hatinya untuk tunduk, sehingga bukan sekedar logos yang kita ketahui, tapi ketika seperti Gary berbicara, ada anointing, ada api yang keluar dari mulut karena apa yang disampaikan ilahi, sesuatu yang ilahi, dan itu yang mengubah orang. Dan kita bersyukur banyak. Saya pernah masuk ke Papua, terjadi lawatan-lawatan Tuhan. Wow. Pernah di Malang, ada Mbak Ton tanya, Bro, angkatan berapa? Saya tahu ini angkatan ini pasti sekolah pendeta. Sekolah pendeta. Oke, terus apa yang Pastor katakan waktu itu? Saya bilang, Pak, saya tidak sekolah. Bisa melayani, bisa. Tapi ketika dia worship leader serahkan mic, pegang mic begini, urapan lawatan itu terjadi di gereja itu. Yang saya bersyukur sampai hari ini, Tuhan bela dengan lawatan. Benar Ibrani 1 ayat 9. Tanda kesukaan Allah adalah urapan. Ketika kita masih dalam pergerakan dengan Tuhan, kita tidak mungkin kering. Kita tidak mungkin jadi lelah. Kita bisa jadi lelah, tapi Tuhan akan kuatkan. Artinya, kita akan basah dalam hadirat Tuhan. Ketika Gary bicara, akan ada anointing, ada otoritas surga mengalir. Jadi kalau cerita hampir tiap hari, sesuatu ilahi itu terjadi karena Tuhan yang bekerja selalu baru tiap hari. Wow. Saya cerita kemarin hari Minggu di gereja kami, ada tim Guisi Donat itu ya, orang Bitung tahu juga. Ownernya itu teman saya, mereka datang di gereja. Itu begitu banyak orang yang datang, bahkan tim ini. Itu bukan gereja-gereja karismatik. Tapi ketika mereka didoakan, mereka berjumpa dengan Tuhan, menangis di laut Tuhan, yang kepahitan dipulihkan, yang tidak mengalami sentuhan Tuhan disentuh oleh Roh Kudus, sehingga mereka di mimbar bersaksi menangis gemetar. Kenapa? Tuhan berdaulat dalam hidup mereka. Wow, luar biasa. Berarti sudah banyak pengalaman begitu. Sebenarnya bukan banyak, itu anugerah kepercayaan Tuhan lain. Oke, nah Pastor, gimana sih Pastor supaya kita bisa hidup di dalam hadirat Tuhan setiap hari, seperti yang Pastor katakan, perkenanan Tuhan. Mungkin ada yang bisa Pastor kasih saran kepada kami para pendengar yang ada di sini supaya tetap bisa hidup di dalam hadirat Tuhan. Sebenarnya dalam kitab Hosea pasal 6 ayat 6 berkata begini, dia kata begini kan, aku menyukai bukan korban bakaran sembelihan, tapi pengenalan akan Allah dan kasih setia. Jadi korban bakaran dan sembelihan ini adalah ritual ibadah orang Yahudi untuk datang berkenan pada Bapa. Tapi ketika Hosea dipakai bahwa ada kasih setia dan pengenalan, bahasa Ibrani pengenalan memakai kata yada.
Kata yada ibaratkan seperti hubungan suami istri. Ketika suami istri mulai mengikat hubungan menjadi suami istri, ada kedekatan. Bukan sekedar teori. Istri bisa tahu siapa suaminya. Mereka hidup bersama, berjalan bersama. Jadi untuk benar melekat dengan Tuhan, tidak ada cara lain, harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, fungsi dari tubuh mengangkat benda, fungsi jiwa berpikir, fungsi roh bersekutu. Jadi dosa telah membuat manusia itu putus hubungan dengan Allah. Sehingga ketika darah Yesus tercurah, terjadi rekonsiliasi. Ada hubungan yang harmonis ketika Allah ingin membangun seperti Taman Eden. Tapi ketika kita mulai mengalami darah Yesus, hubungan kita dipulihkan. Sehingga ketika kita manggil, Lord, I love you, rasa hadirat seperti strum. Kita tidak menyembah Allah yang seperti patung. Kita bisa merasakan ketika berkata, God, I love you. Ada hadirat. Sehingga ketika menyembah Tuhan, kita bisa nikmati hadirat, menjadi pemburu Tuhan. Orang yang sampai saya berkata begini, ya, Tuhan, lebih baik saya mati tanpa hadirat Tuhan. Sehingga ada lagu begini kan, Your presence is heaven to me. Hadiratmu itu surga bagiku. Di hadirat Tuhan kita bisa mendengar instruksi surga. Di hadirat Tuhan kita akan dibasahi terus. Sehingga ketika kita melayani, kita akan bergerak dengan Tuhan. Ketika kita berdiri, saudara atau teman-teman sahabat cerita berdiri, maka kuasa Allah akan mengalir. Kenapa? Engkau mendengar dari pribadi Allah yang hidup apa yang harus disampaikan. Tidak ada banyak orang bisa melayani, tapi dia melayani dengan teori. Sehingga dia melayani seperti kering. Tapi ketika kita intim, melekat, intimasi, kita worship, bergerak dalam hadiratnya, itu yang membuat saya kuat sampai hari ini dan bisa senyum dengan teman sahabat cerita. Cuma hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu sebabnya kalau pagi saya panggil, Good morning Holy Spirit, Good morning Jesus, Good morning Father. Saya bergaul dengan proses mata ini, dengan air mata. Tuhan mengajarkan saya bahwa proses pembentukan membuat saya dekat dengan Tuhan. Membuat saya bisa kenal Tuhan bukan mujizat. Kenal Tuhan bukan blessing. Kenal Tuhan, kenal hatinya. Ketika kita bisa kenal hatinya, ketika Tuhan menjawab doa kita nggak kecewa. Sekalipun pun ara tidak berbuah, hasil pun zaitun mengecewakan, kita tetap percaya pada Tuhan. Saya sempat berkata begini, Tuhan, ketika pelayanan saya melihat cara kerja Tuhan yang hebat. Orang lumpuh itu bisa jalan. Orang tuli bisa dengar, orang gila sembuh. Terjadi lawatan demi lawatan. Saya bilang, Lord, kapan saya? Cuma karena Tuhan membentuk dan melatih hidup saya mengajar, saya tahu Tuhan itu punya tujuan. Saya kenal Tuhan bukan teori, saya tahu bahwa dia belum jawab bukan. Dan one day pasti saya melihat, tapi ada waktunya Tuhan. Ada waktunya. Yang terbaik. Wow. Praise the Lord. Wah, luar biasa. Berarti Bapak bisa menerima ya. Ada yang lumpuh berjalan, ada kesembuhan terjadi, tapi walaupun Bapak belum menerima, tapi iman Bapak tetap percaya ada rencana Tuhan yang indah di karena dalam kehidupan Bapak. Biar mengerti hati Tuhan. Iya, karena tidak semua bisa mengerti seperti Bapak. Karena keintiman. Ya, karena ada yang lain kena masalah sedikit saja langsung Tuhan jahat, ada apa ini, Tuhan saya kurang apa. Tapi kita bisa belajar dari kehidupannya Pak Ebi ya, walaupun belum bisa menerima, belum bisa melihat, tapi lewat keintiman yang Bapak alami bersama Tuhan, ada rencana Tuhan yang pasti Bapak yakini akan terjadi dalam kehidupan Pak Ebi. Nah, Pak Ebi, kalau mau saya ingin tanya, kalau arti pelayanan itu sendiri dalam kehidupan Pak Ebi seperti apa sih, Pak? Sebenarnya arti pelayanan itu penghormatan Tuhan yang sungguh mulia. Jadi begini ya, coba saya perhatikan begini, sahabat cerita dan Gary perhatikan. Saya ini mau kerja apa? Saya paling cuma hanya bisa ngamen. Tapi ketika saya menikah, punya istri, punya anak, Tuhan bisa nyatakan dia punya rencana. Tuhan
izinkan anak saya sekolah di sekolah internasional. Sekarang anak saya pertama namanya Natasha Gitariska, dia sudah atau dipercayakan di PLN Pusat Manado. Dan anak kedua umur 2 tahun, beda 17 tahun. Dan sampai hari ini saya melayani, saya merasakan bahwa ketika proyek yang kita kerjakan adalah proyek Tuhan, kita murni tulus, saya pelayanan ke sana kemari. Sampai hari ini tidak pernah saya ambil persembahan. Kenapa itu, Pak? Karena begini, bukan saya tidak butuh uang, pelayanan itu butuh uang. Ya. Saya berhak menerima dari pelayanan umat Tuhan untuk memberkati lewat PK gereja. Kita bisa menerima, tapi Tuhan izinkan bagaimana saya mencukupi diri sendiri untuk membawa kepada pelayanan kemurnian. Tuhan berkati bukan cuma sekedar PK. Tuhan banyak cara memberkati kita. Kalau kita tulus, kalau kita murni membuktikan kita ini hamba Tuhan yang benar, dipercaya oleh sorga, raportnya adalah sorga pasti memperhatikan. Nah mungkin kita minta-minta. Dengan cara saya pun dipercayakan bisnis dengan ini. Saya bekerja keras, tidak malas. Dan saya bisa, contohnya begini ya, Ger. Menurut Undang-Undang Nomor 8, saya harus dilindungi secara NKRI sebagai disabilitas. Ya, betul. Tapi Tuhan taruh dalam hati saya menolong orang yang melihat. Bagaimana berpikir bagi orang tubuh Kristus yang produktif ini, bagaimana mereka harus dibangun usaha. Itu hati yang harus beri pada kami. Jadi bukan cuma sekedar hidup untuk diri sendiri. Itu yang saya bersyukur bahwa sampai hari ini saya tidak bisa tenang untuk tidak menolong orang. Wow. Kenapa? Karena saudara saya bukan karena satu rahim. 1 Yohanes 5:1-2. Semua yang lahir dari rahim Kristus itu saudara. Kalau kita mengerti pola pikir kerjaan Allah, tubuh Kristus itu saudara-saudara itu yang ada di organisasi macam-macam itu saudara kita. Kenapa gereja berpecah? Kenapa gereja bertengkar? Saya tambahkan sedikit. Sama dengan Gerix ada seorang bapak. Gerix punya 3 kakak adik. Maka 3 kakak adik berkata begini, 2 kakak adik, Papa, kami sudah berhasil. Saya lulusan Harvard University. Satu berkata, saya lulusan Manchester University. Kami sudah punya uang, sudah sukses Pak. Kami akan bawa ke Amerika untuk ke Hollywood. Tapi jangan bawa si cacat ini yang cacat yang pincang. Dia bilang sama mama dan papanya. Tapi mama dan papa menangis. Simpan uang kalian. Kalian itu pintar. Tapi kalian itu bersaudara bukan karena pintar atau kaya. Kalian lahir dari rahim mama yang sama. Kan gereja berpecah oleh karena pengetahuan dan karunia. Tidak tahu bahwa Injil telah menyatukan kita dari beda suku. Menjadi satu, menjadi anak Allah, umat Tuhan. Anak-anak kerajaan. Ini yang membeban hati saya untuk benar-benar bergerak di dalam visi unity kesatuan. Bahwa kita bersaudara bukan karena merek gereja. Dan merek gereja akan membuat banyak perpecahan. Kita legitimasi lewat GBI, lewat Pantai Kosta, lewat GPIA, lewat Betani. Tapi hati, semua yang lain itu adalah saudara kita. Kita harus saling menopang satu sama yang lain. Oke. Okay. Berarti tidak boleh ada perbedaannya Tidak sebenarnya. bisa. Itu bukan hati Tuhan. Ya, karena denominasi bisa banyak, tetapi tetap satu saudara ya. Iya, busi dari hati. Mesti dari hati. Oke, luar biasa. Nah, kalau berarti pastor punya visi ke depan berarti ini. Nah, kalau visi ke depan pastor seperti apa sih ya kalau Gary boleh tahu ya? Oke. Kalau visi begini ya, kami tim Gerix waktu Indonesia merdeka tahun 45. Indonesia itu Bapak Proklamator Bung Hatta dan Soekarno rindu Indonesia jadi negara yang kuat. Tidak mungkin jadi negara yang kuat kalau tidak ada provinsi yang kuat. Tidak mungkin jadi provinsi yang kuat kalau tidak ada kabupaten kota yang kuat. Tidak mungkin ada kabupaten kota, kecamatan, bahkan desa. Desa ini bahasa kiasan. Di desa ini ada SDM-nya atau ada manusianya. Jadi untuk menjadi NKRI bangsa yang kuat, kita mesti mengerti membangun manusianya yang kuat. Butuh infrastruktur, butuh sistem pendidikan, butuh ekonomi yang kuat. Bagaimana mau kuat untuk membangun bangsa? Kalau buta huruf, biar pinter kalau sakit-sakit. Jadi ada sistem yang dibangun di NKRI ini
untuk mencetak satu bangsa yang kuat. Ingat, butuh SD, SMP. Persoalannya, sekarang Indonesia sudah 77 tahun. Tapi ketika sudah banyak orang pintar di Indonesia, tapi krisis hati. Kalau mereka punya hati membangun, kenapa korupsi? Kalau mereka yang ada di birokrasi, di DPR, di segala lini, kenapa korupsi? Padahal kalau kita berkaca kepada perjuangan bapak-bapak pahlawan, mereka akan menangis. Mereka berjuang pakai NKRI nyawa. Bukan karena popularitas nama. Bukan karena uang. Nyawa. Malahan sangat rendah integritas bangsa kita. Kalau cuma dibayar dengan uang. Sehingga muncul namanya revolusi mental. Hati, krisis hati. Itu sebabnya tubuh Kristus adalah kita harus membangun tubuh Kristus yang kuat. Saya bertanya begini di Papua. Banyak nubuatan berkata Indonesia akan mengalami lawatan Tuhan. Pergerakan dari wilayah timur, saya tanya, pergerakan seperti apa? Baru langkah-langkah mencapai pergerakan itu apa? Parameter pergerakan itu tubuh Kristus. Tidak mungkin tubuh Kristus yang masih kekanak-kanakan bisa mengalami pelipat gandaan kuasa atau finansial yang melimpah kalau mereka tidak tahu bahwa saudara mereka itu siapa. Yang harus melatih orang kudus adalah jawatan. Dan bagaimana orang yang butuh bantuan itu dibuat untuk bisa berhasil dan mencukupi diri sendiri dan menyalurkan kasih tanpa syarat. Jadi lihat gereja. Gereja saya terputar ke dalam ritual ibadah, tapi tidak peduli dengan saudara-saudara yang lain yang butuh ditolong. Saya menangis, Ger. Tuhan punya hati. Sulut butuh lawatan. Gereja atau tubuh Kristus butuh dilatih 5 jawatan. 5 jawatan ini kan bukan jabatan. Sekarang kita mesti mengerti dalam kisah apa? Efesus 2. Yesus adalah batu penjuru. Di atas batu penjuru mesti ada pengajaran apostolik dan profetik. Kerasulan kenabian ini di dalam kitab Efesus pasal 2 diberikan pewahyuan dalam roh para rasul dan para nabi, bukan rasul untuk menulis Alkitab. Ini jubah yang harus menginterpretasi sehingga benar orang kudus ini bisa dilatih, bisa mendengar suara Allah, mengerti bertinju bukan sebarang bertinju, membangun bukan memecahkan tubuh. Bagaimana sekarang organisasi menghambat jawatan? Kalau kita pergi di satu daerah ada surat jalan, padahal ini utusan Tuhan. Bahkan mengangkat saja pelayan itu bukan karena keputusan roh. Keputusan karena jago lobby, karena ini. Coba nih, ini saya menangis. Menjadi saja majelis daerah butuh bayar. Ini jalan apa ini? Pelayanan kemurnian butuh ditegakkan di Ersaman ini. Itu sebabnya beban hati yang Roh Kudus taruh adalah ajarkan seluruh batuan bersaudara. Dilatih oleh impartasi 5 jawatan dan tim pastoral atau malaikat sidang di kitab Wahyu. 7 sidang gambaran persoalan Ersaman harus terbuka ketika dilatih supaya benar ini umat Tuhan jadi produktif. Masa di dalam gereja mendengar suara Allah tidak bisa? Bagaimana dia mau taat pada Tuhan? Kalau ketika dia mendengar suara Allah, orang berkata, Pak, mendengar suara Allah itu kan firman Allah. Yes. Tapi pimpinan roh itu iluminasi, bro and sis. Ini gereja. Saya bergerak ke sana kemari, saya mendengar instruksi. Dengan instruksi itu, saya bisa melihat kemuliaan Tuhan turun. Lawatan demi lawatan turun. Kenapa? Saya melayani Allah yang hidup, Allah yang hebat, dan hanya Dia yang dimuliakan. Ini beban yang lagi kami doakan layani, dan kita bersyukur lewat sahabat cerita kita bisa bagi untuk bisa melihat bagaimana Tuhan butuh kita. Bagaimana kalau kita tidak mengenal Dia dan mendengar instruksinya? Gereja harus bergerak, tapi harus bergerak dengan roh. Kalau tidak bergerak dengan apa? Dan logika. Kita mau bicara apa? Tanpa power, tanpa api. Itu yang jadi beban dan bisa kita bagikan saat ini ya. Wow, supaya lebih hubungan intim itu harus tetap dijaga dengan Tuhan. Instruksi sorga mesti dengar. Kalau saya ingin bertanya, berarti sekian banyak pengalaman yang sudah Bapak lalui lewat pelayanan, lewat kejadian dari mata Bapak yang Bapak alami, dan
dari visi misi ke depan juga yang Bapak rindukan. Nah, sebenarnya makna kehidupan sendiri menurut Bapak itu seperti apa secara pribadi, Pak? Makna kehidupan. Makna kehidupan sebenarnya begini ya. Kita bersyukur bisa kenal Yesus. Saya bilang begini ke teman-teman. Saya rasa muak dengan dunia ini. Saya tidak bangga dengan dunia ini. Saya coba bangga mengenali, terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dan mengenal Dia dan dipercaya oleh sorga. Saya bilang begini ke jemaat yang kami layani, anti dipuji, anti ingin cari nama. Kita harus seperti lilin. Lilin itu ketika gelap, ruangan ini gelap. Ketika ada lilin yang masuk, kita akan senang ada terang. Tapi itu terang muncul ketika ada lilin yang bisa meleleh. Kita tidak perlu dikenal. Yang penting hidup kita memberi nilai, memberi kontribusi bagi kerajaan Allah. Karena promosi dari Tuhan. Ketika kita dipromosi, kita tidak perlu takabur dengan promosi biasa saja. Kita bukan apa-apa. Saya bilang, ketika engkau di atas, lihatlah ke bawah. Ketika engkau jatuh, engkau terbiasa di bawah. Ketika orang mulai dipakai Tuhan, orang mulai diurapi oleh Tuhan, seringkali promosi dan kemuliaan itu menjadi dia sombong. Salah satu tipe dia sombong, dia susah banget tunduk pada otoritas. Otoritas pastoral, otoritas orang tua, dianggap dia paling hebat. Padahal orang yang diurapi, orang mengenal Tuhan, semakin dipakai Tuhan, dia akan tahu hormat, tahu dirilah. Termasuk kedua Ger, orang yang dipercaya oleh sorga, dia tidak akan lupa orang yang memberi kontribusi dalam hidupnya. Seperti Gerix, kau punya banyak orang-orang yang telah memberi nilai sehingga engkau bisa bicara di tempat ini. Begitu juga yang lain, saya bisa bicara ini. Ada nilai dari istri saya, ada nilai teman-teman yang tidak kelihatan. Dan saya tidak bisa lupa. Kenapa? Karena mereka telah memberi pengaruh dalam hidup saya. Saya tidak bisa, saya kuno. Itu Tuhan anti orang sombong. Tapi orang yang semakin mengenal Tuhan, dia akan tunduk, dia akan dibawa anugerah Tuhan. Dan dia akan mengoyakkan baju kalau orang puji dia. Saya anti pujian Tuhan. Hanya Engkau Yesus yang layak dipuji, disembah. Roh Kudus Engkau yang bekerja. Itu jadi saya percaya bahwa nilai dari kehidupan ini adalah mengenal Dia, dipercaya oleh sorga dan tetap terus sampai akhir dengan anugerah Tuhan, menyelesaikan destiny dan mengoffer tongkat estafet kepada generasi selanjutnya. Generasi bukan peminta-minta, generasi tidak suka menghakimi, generasi tidak pemecah tubuh Kristus, tapi generasi yang penuh kerendahan hati, generasi akan mencapai serupa dan segambar dengan Yesus. Kalau Yesus bertanya Bapa, generasi ini harus bertanya Bapa. Kalau gereja Yesus tidak berdendam, kita jangan berdendam. Sehingga benar, banyak orang bisa melayani, tapi sangat bobrok di karakter. Termasuk salah satu, susah tunduk otoritas. Ya, betul sekali. Amin, Ger. Iya, karena ada banyak orang yang hanya suka melayani, tapi tidak bisa memang tunduk kepada otoritas. Susah. Luar biasa. Nah, ini ada satu pertanyaan juga yang ingin saya tanyakan. Kita akan memasuki sesi-sesi terakhir. Nah, Pak, seandainya waktu bisa diputar kembali, nah, apa Bapak tetap akan bersyukur dengan keadaan Pak Ebi yang seperti ini, atau Pak memilih untuk melihat lagi, Pak, bisa melihat lagi? Saya berkata di hadapan teman-teman sahabat cerita, saya paling senang dibentuk seperti ini. Lewat saya dibentuk mata, saya bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika saya diproses Tuhan sampai selama ini, Tuhan menetapkan tatanan jalan-jalan Tuhan dalam hidup saya. Dalam Matius pasal 6 ayat 33, cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Hagai 1 juga berkata, pikirkan rumah Tuhan, rumah pribadi Tuhan pikirkan. Jadi saya punya tujuan, bergeraklah dengan Tuhan. Surga akan bergerak dengan hidup ini. Dan itu saya tidak khawatir sampai hari ini. Saya tidak khawatir. Karena syarat untuk menjadi pejuang kerajaan Allah, jangan khawatir. Apalagi gambar diri ingin dipuji, ya susah. Gambar diri ingin dipuji, ingin cari nama, dia akan ambisi. Akan terjadi counter balik ketika dia melayani, ingin dipuji. Baku rampas ketua wilayah, baku rampas ketua sinode. Padahal itu kepercayaan sorga. Kalau Tuhan percaya, biar Geri sembunyi di tempat apapun juga, one day tangan Tuhan akan mengangkat engkau. Tapi ketika tangan Tuhan angkat engkau tidak akan sombong. Tuhan berkati tidak akan materialistis. Itu yang menjadi kebahagiaan saya, bersyukur sampai hari ini
amazing. Wow, luar biasa. Terima kasih, hanya bersyukur sama Tuhan. Iya. Tuhan itu hebat. Ya betul sekali, karena memang tidak banyak yang memiliki motivasi dengan hati yang murni untuk melayani. Bahkan seperti Bapak bilang tadi, sikut-sikutan untuk mendapatkan sebuah jabatan di dalam gereja. Nah Pak, yang ingin saya tanyakan untuk yang terakhir, apa sih pesan kepada sahabat cerita yang sementara menonton podcast kita hari ini agar tetap dapat kuat bertahan dalam menghadapi hidup apabila terasa berat atau sedang dalam masalah, Pak? Teman-teman sahabat cerita, hidup dengan Yesus bukan tidak ada proses. Tapi ketika engkau mengerti siapa Tuhan yang kau kenal dan percayai, engkau akan tetap kuat ada di situ. Dan proses kehidupan yang saya jalani bukan menghancurkan saya, tapi membuat Yesaya 48 ayat 10. Di dalam dapur perapian engkau dimurnikan seperti emas. Yusuf, ada kemuliaan yang akan nyata lewat Yusuf. Banyak rencana Tuhan terrealisasi lewat Yusuf, Daud, Musa. Tapi semua ini mengalami proses penghancuran. Kenapa? Proses penghancuran itu akan membuat Musa tahu siapa dia. Dia pangeran di Mesir, tapi ketika 40 tahun dia dibentuk, dia tahu Musa itu bukan siapa-siapa. Dia ada cuma karena Tuhan. Dia bisa ada di hadapan Firaun oleh karena kekuatan ilahi, bukan karena jagonya Musa. Jadi sebagai teman-teman yang menonton sahabat cerita ini, kenali Tuhan lebih dekat. Haus terus, jangan ada zona nyaman. Kenali Tuhan bukan karena blessing. Kenali Tuhan bukan karena mujizat. Kenali Tuhan karena kenal hatinya. Ketika engkau kenal hatinya, mujizat dan berkat akan mengikuti. Ketika engkau berada di situ, kuasa kerajaan Allah ada. Karena apa? Kita menjadi tawanan roh. Orang yang menjadi tawanan roh adalah orang yang mengalami ketaatan dalam perkara kecil. Dia setia dan Tuhan akan dapatkan dia hidupnya memberi ruang sebebas-bebasnya bagi Holy Spirit. Roh Kudus bekerja dalam hidupnya sebebas-bebasnya. Sehingga ketika Roh Kudus bergerak dia ke kiri, dia akan ke kiri. Ketika Roh Kudus bergerak ke kanan, dia akan ke kanan. Kenapa? Dia tunduk seperti Maria. Sesungguhnya aku adalah doulos. Aku tidak berhak, aku hanya tunduk, jadilah kehendak. Jadi orang yang benar-benar saya sampaikan, intim dengan Roh Kudus, belajar taat. Kalau hari-hari ini kau dengar cerita ini, share ini lewat sahabat cerita, engkau lagi dituntut Tuhan untuk bergerak lewat panggilannya, taatlah itu. Walaupun air mata, engkau akan lihat tangan Tuhan akan mengangkat engkau. Ketika engkau mulai lemah dengan proses kehidupan, ingat, sekalipun pun ara tidak berbuah, hasil pun zaitun mengecewakan, engkau akan tetap beria-ria dengan Tuhan. Masalah itu bukan akan menghancurkan hidupmu, tapi masalah akan membuat engkau kuat, akan membuat engkau berakar, dan engkau akan menjadi alat Tuhan untuk menguatkan orang-orang di dunia ini di mana Tuhan mengutus engkau. Jadi bagi saya tetap kuat, tetap semangat, cintai Tuhan, dan punya nilai. Belajar menjadi pribadi yang mau taat. Yes bagi Tuhan, no bagi diri sendiri. Oke, luar biasa sekali. Wow, sangat memberkati hari ini, Pastor. Terima kasih. Saya banyak belajar perkataan tadi, kalau Roh Kudus mau kita ke kiri, kita ke kiri. Kalau Roh mau kita ke kanan, ke kanan. Dan beri ruang sebebas-bebasnya kepada Roh Kudus untuk bekerja di dalam kehidupan kita. Dan saya yakin dan percaya jika kita hidup di dalam situasi seperti itu, pasti sukacita melimpah-limpah, ya, Pastor. Wow, oke Pastor, terima kasih sekali sudah hadir di sini. Sungguh satu kehormatan bagi kami, dan salam juga buat istri, jemaat yang ada, dan harapan saya Pastor tetap menjadi berkat dimanapun Pastor berada, dan saya yakin juga lewat podcast ini bisa menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di luar sana. Oke, terima kasih Pastor. Oke, dan sahabat cerita, itulah podcast kita hari ini, bincang-bincang kita, kesaksian, dan saya yakin dan percaya teman-teman mendapatkan banyak hal yang luar biasa. Yang pasti tetap jaga keintiman dengan Tuhan, hiduplah dengan Roh Kudus, berikan ruang sebebas-bebasnya sehingga hidup kita bukanlah kita lagi, melainkan Kristus yang ada di dalam hidup kita. Oke, dan bagi sahabat cerita yang ingin mengirimkan permohonan doa, bisa kirim di nomor yang ada di bawah sini. Akhirnya saya Gary dan Pendeta Feby pamit dari hadapan Anda semua, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.
Pondok Cerita.